Halo semuanya, kembali lagi dengan saya bersama Cini Nama Putri. Seperti biasa, saya akan memberikan materi pelajaran sejarah untuk kalian. Untuk sesi video ini, saya akan membawakan tema materi Proklamasi Kemerdekaan. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Yuk kita langsung masuk ke dalam materi. Check it out. Teman-teman, apakah gambar ilustrasi di sebelah saya terlihat? Kira-kira kegiatan apa yang mereka lakukan? Ayo, ada yang bisa jawab? Benar sekali. Kegiatan yang mereka lakukan adalah kegiatan untuk perayaan kemerdekaan HUT RI dan upacara bendera merah putih. Saya mau bertanya nih, jika berkenan, saya mau tahu dong kegiatan apa yang kalian lakukan selama perayaan kemerdekaan HUT RI pada tanggal 17 Agustus? Boleh banget di-sharing ke saya. Untuk sharing, bisa langsung ketik di kolom komentar ya. Terima kasih. Setelah kita melihat gambar ilustrasi mengenai kemerdekaan Indonesia, maka saya akan memberitahu dari tujuan pembelajaran materi ini. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menggunakan sumber-sumber sejarah untuk mengevaluasi secara kritis dinamika peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan, serta melaporkannya dalam bentuk tulisan atau lainnya. Serta kalian juga diharapkan mampu merefleksikan pelajaran yang kalian dapatkan dari peristiwa proklamasi untuk kehidupan masa kini maupun di masa depan. Masih pada semangat gak nih belajarnya? Coba saya mau tahu mana suaranya. Mana nih tim absen? Tim absen bisa banget langsung komentar ya. Login. Oke, kita lanjut. Oh iya, saya akan mau memberikan sedikit cuplikan mengenai proklamasi kemerdekaan. Selamat disimak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Seperti yang kita semua sudah tahu, bahwa peristiwa kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia berhasil melawan penjajahan dari Jepang. Mengapa bisa terjadi? Jadi, pada tahun 1942, Jepang sebenarnya mulai mengalami kekalahan dalam berperang. Tetapi, mengapa Indonesia belum merdeka di tahun 1942? Ada yang bisa menebak? Karena Jepang masih mampu bertahan dan mempropagandakan kemenangannya. Sejak zaman dulu, jadi memang sudah banyak kebohongan atau hoax. Kita sebagai generasi masa kini diharapkan juga bisa lebih bijak dalam menerima informasi dan bersikap kritis. Kita lanjut, Jepang semakin terdesak oleh blok sekutu. Blok sekutu ada yang tahu apa aja negaranya? Iya, ada Inggris, Amerika, dan Australia.
Oleh karena itu, Jepang kemudian menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dan mengizinkan bendera Indonesia berkibar serta lagu Indonesia Raya dikumandangkan agar terus mendapatkan bantuan dan dukungan dari rakyat Indonesia. Beberapa organisasi untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia juga telah dibentuk. Seperti kita sudah tahu, ada BPUPKI dan PPKI. Saya akan mau memberikan cuplikan gambar satu lagi. Bagi yang bisa menjawab, coba harap ditebak. Nah, dari cuplikan gambar di samping saya, kira-kira ada yang kenal tidak sosok dari beliau? Ayo, ada yang masih ingat tidak? Atau bahkan ada yang belum tahu? Siapakah nama beliau dan apa fakta menarik yang terjadi pada beliau? Baiklah, jika ada yang belum tahu, jawabannya akan saya taruh di link bio deskripsi. Nanti kalian bisa langsung lihat ya dan klik linknya untuk mendapatkan jawabannya. Kita lanjut. Pada saat Jepang dalam keadaan krisis, terbentuklah PPKI yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat berangkat menuju Dalat yang terletak di Vietnam. Mereka bertemu dengan Jenderal Terauchi pada tanggal 12 Agustus 1945. Beliau menyampaikan bahwa tidak lama lagi Jepang pasti akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Para pemimpin kemudian kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Di saat pimpinan PPKI pergi ke Dalat, di sisi lain, Sultan Syahrir mendengar sebuah siaran radio luar negeri yang pada saat itu masih dilarang atau ilegal. Akhirnya Syahrir menghubungi Khalil Anwar yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno-Hatta dan Mohatta menolak rencana tersebut dan tetap menunggu kemerdekaan Indonesia dari Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945 yang telah ditetapkan oleh PPKI. Oleh karena itu, konflik tersebut terjadi dari pembagian generasi. Ada yang tahu kubu apa? Kubu golongan tua dan golongan muda. Dan jika sudah membahas golongan muda dan golongan tua, pasti akan tidak asing dengan mendengar cerita peristiwa? Ya, peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena ketidakpuasan golongan muda dengan keputusan golongan tua. Golongan muda membuat rapat di Cikini 71 dan bersepakat untuk mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Penculikan itu untuk berupaya segera melakukan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia tanpa ada campur tangan dari Jepang. Sementara itu, Ahmad Subarjo ditemani oleh Yusuf Kunto berangkat menuju Rengas Dengklok dengan tujuan menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka menuju Rengas Dengklok untuk meyakinkan kemerdekaan Indonesia akan terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut juga didukung oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda, bahkan menyediakan tempat kediaman sebagai jaminan keselamatan mereka. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para anggota PPKI berkumpul di kediaman Laksamana Muda Maeda untuk menyiapkan proklamasi. Dalam pembuatan teks proklamasi, hanya terlibat 5 orang saja, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, dan Sayuti Melik. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi di kediaman Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56.
Kemudian juga dilakukan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh 3 orang. Ada yang bisa menebak siapa saja? Pengibar bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945 dilakukan oleh Suhud, Latif, dan SK Trimurti. Berita kemerdekaan Indonesia pun melebar luas ke seluruh wilayah negara Indonesia melalui radio, telegram, kurir, atau dari mulut ke mulut. Itulah dari ringkasan materi proklamasi kemerdekaan. Saya akan memberikan 5 pertanyaan dari materi proklamasi kemerdekaan. Teman-teman bisa bantu jawab di kolom komentar. Terima kasih. Halo teman-teman. Jika berkenan, mohon memberi kritik dan saran mengenai hasil pembuatan video pembelajaran saya dan saran mengenai materi apa yang akan saya buat untuk video selanjutnya. Oke, itu saja. Terima kasih sudah mau menyimak. Sampai berjumpa di lain waktu. Dadah.